Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak Kiai Haji Soekardi, yang mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kebaikan, kesehatan dan keberkahannya, saat ini menunaikan ibadah umrah, nggih? Masya Allah. Kemudian mudah-mudahan nanti secara bergiliran atau bersama-sama kita semua juga diizinkan oleh Allah untuk berziarah, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sangat kami muliakan juga ada Pak Kiai Wahid, ya. Kemudian ada para ustadzah sekalian juga yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Seluruh jamaah Zumiyah Asyifa online, mudah-mudahan juga Allah karuniakan banyak kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya izin dijadikan co-host supaya bisa share screen. Jadi Ustaz siap, ini mau saya berikan. Oke, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, mohon izin bulan Februari kemarin belum bisa hadir karena memang ada kegiatan yang bersamaan, ya. Sehingga ya alhamdulillah atas izin Allah kemudian hari ini kita bisa bertemu, ya. Ini masih nunggu share screen, ya. Sudah saya japri Ustaz, tapi kok belum dibalas. Oh, baik. Sebentar. Oh, itu masih repot Ustaz. Enggak repot mencari namanya Ustaz ya, enggak cari namanya. Oh, iya, mohon maaf, udah. Ya, baik, alhamdulillah. Sampun, Ya. Terima kasih. Baik, ibu sekalian, mohon izin share screen. Ini materi kita. Ya. Saat doa untuk anak tidak dikabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang apa pentingnya doa bagi kita? Sedemikian diperlukankah doa itu untuk anak kita? Lalu imbasnya untuk kita itu apa? Ketika kita kemudian tidak mendoakan dan ketika kita mendoakan. Bapak Ibu mohon izin sebelum ini saya share screen sebentar saja untuk gambaran, ya. Era sekarang mungkin nanti ada suara yang tidak ini, ya. Nanti didengarkan aja, tidak apa-apa begitu, ya. Ini ya. Ada keluar. Mohon izin. Ini mungkin nanti ada suara yang kurang bagus, tapi ini
ya, era digital sekarang ini Bapak sekalian. Coba kita amati ya video ini ya. Izin ada lagunya begitu. Aduh bibirku disentuh macoto. I love you katanya, sayuyu katanya, sesudah tubuhku berhenti jadinya. Ya, Bapak Ibu, itu kira-kira adalah anak-anak remaja sekarang yang mungkin di rumah begitu baiknya, khusyuknya, namun tanpa sepengetahuan kita, kadang-kadang memiliki perilaku yang cukup berbeda dari keinginan kita. Oleh sebab itu, maka pendidikan itu menjadi penting yang akan menjadikan bekal bagi anak-anak kita ini nanti menjadi lebih baik. Saya kemarin di sekolah itu mengundang dua anak. Kenapa dua anak? Kalau di sekolah itu kan ada program namanya takhusus. Jadi sore setelah pembelajaran begitu ada anak-anak yang percepatan tahfidz ya, untuk target ada yang 3, 4, 5 juz ya. Nah kemudian anak ini kok beberapa kali tidak hadir begitu ya. Kemudian kita deteksi, kita undang di situ, termasuk pergaulan dan lain sebagainya. Ternyata ada sesuatu yang mungkin di luar sepengetahuan kita. Kemudian kita berkoordinasi kepada orang tua, apakah mengalami hal yang sama, ya, tidak aktif anaknya, ya, terjadi penurunan di dalam belajar. Kemudian kita gali, ternyata punya yang namanya grup WA. Yang di situ, mohon maaf sekalian, itu anak ini pernah melihat konten pornografi. Kenapa demikian? Memang di era sekarang ini, dengan digital, dengan aktivitas anak menggunakan gadget itu memungkinkan itu terjadi. Nah kemudian setelah kita undang, kita briefing dan lain sebagainya, kami minta untuk ambil handphonenya seperti apa. Nah ternyata memang ada ya sedikit pornografi itu. Lalu kemudian kita sampaikan untuk dihapus, kemudian berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama. Kemudian hari esoknya kami mengundang orang tua, kami sampaikan beberapa hal bahwa tugas kita, sekolah, guru, dan orang tua adalah mendidik anak-anak ini. Alhamdulillah kita masih kontrol dan alhamdulillah sudah ada perbedaan-perbedaan. Kemudian sudah tidak lagi untuk melihat hal-hal yang semacam itu. Kemudian kegiatan takhusus, kegiatan hafalannya juga kemudian mengalami peningkatan kembali. Manusia itu tidak mungkin memang tidak pernah berbuat salah. Tetapi kesalahan itu terjadi jika kemudian dibiarkan tanpa ada kontrol, tanpa ada perbaikan. Mengingat era sekarang ini, era digital, dan memungkinkan anak untuk melihat hal-hal yang semacam itu. Kadang-kadang kita saja itu membuka apa begitu, tiba-tiba muncul iklan, dan iklannya ini juga aneh-aneh begitu. Ya bagi anak yang belum tahu, itu tentu saja akan dicoba-coba begitu ya. Nah tetapi kemudian ketika kita memberikan ilmu bagaimana memproteknya, ya, salah satunya adalah protek diri
supaya tidak terjerumus hal-hal semacam itu, maka itu kemudian menjadi pendidikan yang ideal ya, tentu saja begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira pentingnya doa, mengingat bahwa generasi yang lahir dari diri kita ini kemudian harus menjadi baik. Lalu perlukah kita berdoa, Bapak sekalian? Maka jawaban itu sudah pasti tentu ada pada kita semua. Perlu. Kenapa perlu? Karena di saat mereka itu besar, sementara kita ini semakin sepuh, bahkan kemudian kita wafat, maka justru kebaikan dari anak kita ini yang kita perlukan. Doa-doa dari anak kita ini yang kemudian kita perlukan. Bayangkan, di saat kemudian kita lalai di usia kita masih muda, begitu, anak kita masih anak-anak, kemudian kita biarkan, sementara usia terus bertambah, kita semua, fisik sudah semakin lemah, sementara anak juga semakin dewasa. Nah, saat kemudian kita butuhkan itu, sementara anak kita tidak mampu memberikan sesuatu kebaikan untuk kita, maka betapa susahnya hidup kita itu. Lalu sebab itu, doa ini kemudian menjadi penting untuk kita. Mengingat bahwa itu ada semacam siklus ya. Saat ini kita sebagai orang tua, itu mendoakan anak kita. Dengan harapan anak kita kelak itu mendoakan kita. Lah, tetapi jika anak kita ini tidak memiliki perilaku yang baik, bagaimana dia bisa mendoakan kita? Ya. Maka tidak bisa mendoakan. Bahkan mungkin ketidakbaikannya yang ia lakukan itu justru juga akan berimbas kepada kita. Maka kita tetap kemudian berhati-hati. Ya. Bapak sekalian, Quran Surat An-Nisa ayat 9, mungkin bisa dibantu membacakan, Ibu? Ya, Ustaz. Yang tertera ini kan ya, Ustaz? Oke, An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Masya Allah. Ini adalah nasihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita semua orang tua, Bapak sekalian, supaya kita ini tidak sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Bapak Ibu sekalian, keturunan yang lemah di dalam tafsir kita sering membacanya lemah iman, itu yang paling utama. Lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan, dan lemah yang lain. Kalau kemudian hanya lemah ekonomi, tetapi akidahnya, imannya kuat, insya Allah masih selamat. Ya. Walaupun ilmu pengetahuannya pas-pasan, tetapi kalau imannya itu mantap, itu insya Allah masih selamat. Tetapi kalau kemudian ekonominya mentereng, bagus, ilmunya juga banyak, pintar sekali, tetapi imannya kemudian lemah, maka mungkin ekonomi yang dimilikinya justru akan menjerumuskannya, ya, akan menjadi Fir'aun baru. Bisa jadi ilmu pengetahuan yang dimilikinya, kepintarannya, itu tidak menjadikan dia kemudian menjadi solih-solihah, karena tidak diikuti dengan keimanan yang kuat, tetapi justru kemudian
digunakan untuk membohongi orang lain, untuk menipu orang lain, untuk mencelakakan orang lain. Maka Allah minta kita semuanya untuk memberikan atau tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, lemah iman, kalau mau ditambah tidak boleh pula lemah di dalam ilmu dan termasuk kemudian ekonomi. Maka ini yang mendasari kenapa pendidikan dan doa-doa kita ini harus senantiasa mengalir untuk mereka semuanya supaya anak yang lahir dari rahim dan darah kita ini menjadi survive di dalam hidupnya, menjadi kuat. Ya. Oleh sebab itu, ya, tapi ayat ini dimulainya dari wal yaksha, dan hendaklah takut, ya. Khawatir, orang yang takut dan khawatir, dia maka akan bersungguh-sungguh untuk mendidik anaknya. Orang yang takut dan khawatir, dia akan berdoa dengan khusyuk supaya senantiasa memohon kepada Allah supaya keturunan yang lahir dari darah dan rahimnya itu kemudian menjadi kuat. Ya. Nah, kemudian oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Orang tua yang bertakwa kepada Allah memiliki iman yang kuat, memungkinkan anaknya juga memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Ya. Karena pendidikan yang lahir dari orang tua yang bertakwa, maka memungkinkan sekali lagi anaknya memiliki ketakwaan. Kalaupun kemudian berbeda antara orang tua dengan anak, orang tuanya khusyuk, rajin ibadah, sementara anaknya justru berbeda, maka di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan bahwa anak itu merupakan ujian. Sebagaimana Nabi juga ada yang mengalami hal yang sama. Satu misal Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak yang durhaka. Itu sebagai ujian dari Allah. Tetapi selama Allah menitipkan itu, tugas kita adalah secara maksimal untuk memberikan pendidikan terbaik supaya mereka tidak memiliki kelemahan iman, kelemahan ilmu, dan kelemahan ekonomi, dan lain sebagainya itu. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, Bapak sekalian, pentingnya doa sampai menyebabkan para nabi itu kemudian berdoa. Ya. Ini kadang-kadang ada kita sebagai orang tua yang abai akan pentingnya berdoa. Ya. Nabi saja itu kemudian berdoa kepada Allah supaya anaknya ini kemudian menjadi solih. Satu misal doa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut pada Quran surat As-Saffat ayat 100, Bapak Ibu sekalian. Robbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang solih. Doa ini, Bapak sekalian, adalah doa yang sangat kita hafal. Idealnya dan seyogianya doa atau permohonan kita akan memiliki keturunan atau anak-anak yang solih, diikuti dengan kesolihan perilaku, diikuti dengan kesolihan mendidik, diikuti dengan visi misi yang solih pula. Sebab kalau kemudian orang tua doanya adalah Robbi habli minas solihin, ya Tuhan kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami anak yang solih, tetapi dalam aspek kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kesolihan cita-citanya, asal-asalan, dan lain sebagainya, maka idealnya adalah kita memohon kepada Allah anak yang solih dan diikuti dengan perbuatan dan cita-cita yang solih pula. Apa yang saya maksud cita-cita yang solih adalah keinginan anaknya ini bukan menjadi orang lain, ya, tetapi menjadi solih-solihah di situ, ya. Nah, kita punya mungkin cita-cita supaya anak kita ini menjadi presiden, boleh. Tetapi yang utama adalah
memiliki anak yang soleh. Artinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh, ya, sekaligus misalnya ingin menjadi presiden silakan. Tetapi bedanya ketika kita ini memohon kepada Allah dengan pekerjaan yang lancar, pekerjaan yang sukses, tetapi tidak dibarengi dengan perilaku yang soleh, maka nanti akan justru menjerumuskan dari anak yang kita doakan itu. Kemudian doa yang lain lagi. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi kemudian dilanjutkan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ini juga doa yang sangat penting. Jadi bukti bahwa anak soleh itu tidak menyembah berhala, Bapak sekalian. Berhala itu menurut para ulama adalah hal-hal yang bisa melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa menjadi berhala. Handphone jika kemudian melupakan diri kita, dengan handphone itu melupakan diri kita kepada Allah, maka ini bisa menjadi berhala. Jadi berhala itu tidak harus kemudian seperti patung yang disembah, kemudian salib yang disembah, tidak sekedar itu. Apapun yang melalaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi berhala. Uang bisa menjadi berhala sekalian. Bahkan sekarang uang ini menjadi tujuan utama hidup seseorang, ya. Bahkan dia harus bekerja siang dan malam, lupa terhadap keluarga, ya. Lupa terhadap segala sesuatu hanya gara-gara demi mencari uang, gitu ya. Maka itu bisa saja kemudian menjerumuskan menjadi berhala di dalam hidupnya. Nah, kemudian itu persoalan ekonomi juga bisa menjadi berhala. Ya. Persoalan apapun yang melupakan diri kita kepada Allah itu bisa menjadi berhala. Dan Nabi Ibrahim berlindung dengan cara memohon kepada Allah supaya Nabi Ibrahim dan anak cucunya itu dijauhkan dari menyembah berhala ini. Nah kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ada satu hal yang menarik. Kenapa kemudian beberapa kali impian visi Nabi Ibrahim itu adalah tentang sholat, ya. Keinginannya supaya anak keturunannya ini adalah menjadi orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Nah ternyata memang sholat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu adalah hanya untuk memperoleh oleh-oleh berupa ibadah sholat. Sedemikian pentingkah sholat ini? Maka kalau pertanyaan itu ada, jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena dari sholat orang itu bisa memiliki kesolehan hidup. Dari sholat orang bisa terjaga dari maksiat. Dari sholat yang benar orang bisa menjaga halal dan haram. Dari sholat orang bisa memaknai dan memahami hakikat hidup. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk nanti ketemu pada surat Ibrahim, ya, surat ke-14 ayat ke-37, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Jadi itu sudah pembahasan beberapa waktu yang lalu, tapi untuk mereview ulang
betapa Nabi Ibrahim itu menjaga untuk dirinya dan anak keturunannya itu akan pelaksanaan ibadah sholat ini. Sekedar mereview, kenapa kok sholat? Dari sholat rukun Islam yang kita pahami yang jumlahnya 5, itu mungkin hampir bisa dibilang nilai-nilainya itu ada pada sholat. Syahadat. Rukun Islam yang pertama itu di dalam sholat kita membaca syahadat. Kemudian juga puasa. Maka tidak ada orang yang melaksanakan sholat sambil makan, sambil ngemil. Jadi itu maknanya adalah ada puasa pada pelaksanaan sholat itu. Ya. Kemudian zakat juga demikian. Maka zakat nilainya ada pada sholat. Kenapa? Di saat orang mengakhiri sholatnya dengan salam, hendaknya memperhatikan lingkungan sekitarnya. Menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebuah doa. Hendaklah itu juga ada perhatian terkait dengan zakat. Ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang namanya haji. Ya, rukun Islam yang kelima. Itu juga kemudian ada nilainya pada sholat. Di saat orang menunaikan ibadah sholat, maka dia sedang menghadap ke kiblat. Kiblat itu ada apa di sana? Di sana ada Ka'bah. Yang di situ adalah kiblatnya orang mukmin ketika menjalankan ibadah sholat. Walaupun saat kondisi tertentu bingung atau safar dan lain sebagainya, kita kemudian kadang-kadang tidak menghadap kiblat. Ya, artinya nanti akan ketemu dengan dalil yang lain bahwa kemanapun kita menghadap di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dalam kondisi normal, maka kita menghadap ke kiblat. Itu maknanya adalah unsur itu semua ada pada sholat. Ya, jadi efektif. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kemudian kalau kita sudah sholat tidak perlu zakat, tidak perlu puasa dan tidak perlu haji dan lain sebagainya, maka tetap perlu karena memang syariatnya itu adalah berbeda-beda. Nah, tetapi efektivitas kalimat liyuqimus shalah, ya, muqimas shalah, rabbi ja'alni muqimas shalah, ya, supaya anak cucu kami melaksanakan sholat, itu kemudian menjadi penting. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, saya kembangkan sedikit, ya, sebelum kita nanti masuk ini. Isra Mi'raj itu yang kita kenal adalah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Kenapa kemudian harus Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan, itu berisra terlebih dahulu. Jadi perjalanan secara horizontal baru kemudian naik mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kalau hanya sekedar menerima perintah sholat, kenapa kok tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha? Ada apa begitu? Nah, kalau kita kemudian mau merenungkan, ya, kenapa kok harus Isra dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, yang lahir di kota Makkah, yang dari silsilahnya itu adalah dari Nabi Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Sementara putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain itu namanya adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini berada di Yerusalem, Palestina. Dari situ kemudian nanti lahir para nabi. Dari Nabi Ishak bin Ibrahim nanti lahir Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan seterusnya para nabi seluruhnya di sana. Nabi yang ditunggu-tunggu,
oleh mereka termasuk Yahudi Nasrani yang berdasarkan dalam kitab mereka itu adalah Nabi Muhammad atau Ahmad begitu. Nah, tetapi tidak lahir di sana. Sampai-sampai orang Yahudi itu mengejar ya Nabi yang terakhir. Jadi kalau di Madinah itu ada suku ya, suku Yahudi di sana ya sebelum Rasulullah hijrah itu ya, hijrah ke Madinah. Ada suku, itu karena kenapa kok ada orang Yahudi di sana? Itu karena orang Yahudi itu mencari Nabi, harapannya adalah Nabi yang terakhir itu, karena dalam kitab mereka dijelaskan bahwa di situ banyak ditumbuhi pohon kurma dan lain sebagainya, dan yang memungkinkan saat itu adalah di Madinah itu, dikejar sampai di situ itu. Nah, tetapi justru sekali lagi Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, itu lahir di Mekah. Nah, mengingat bahwa Ismail ini adalah tidak diakui oleh Bani Israel dalam tanda kutip, berarti nanti termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka mengingat bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, maka melalui Isra, perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung dari Masjidil Haram langsung naik ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu seolah-olah untuk menjalin kembali persaudaraan. Menjalin kembali persaudaraan, menghubungkan kembali risalah kenabian itu. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua, Bapak sekalian, apa hikmahnya dari peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian melakukan perjalanan horizontal baru kemudian vertikal? Ini kira-kira sebelum Allah memi'rajkan ruh kita, ya, mengangkat ruh kita dari jasad kita melalui wafatnya kita, maka hendaklah persoalan antar manusia itu sudah tidak ada masalah lagi. Hendaknya sudah tidak ada problem lagi, ya. Hendaknya saling mendoakan, ya. Makanya di saat kemudian ada yang wafat, biasanya dalam sambutan itu disampaikan bahwasanya kalau ada urusan hutang piutang, muamalat atau hutang piutang, maka mohon sampaikan kepada kami pihak ahli waris untuk kami selesaikan. Kemudian kalau Bapak Ibu mengikhlaskan, ya, maka kami menyampaikan terima kasih. Biasanya ada sambutan-sambutan semacam itu. Nah, kenapa? Karena persoalan hidup antar manusia jika tidak selesai dan tidak tuntas, itu mungkin khawatirnya akan menjadi ganjalan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka prinsipnya orang mukmin itu harus selalu baik kepada orang lain dan di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya kembangkan sedikit. Lalu apa hubungannya? Nanti saya hubungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian lalu apakah doa itu kemudian selalu dikabulkan? Ya. Terutama adalah doa untuk anak kita. Mengingat kita perlu mendoakan anak kita karena suatu saat kita juga perlu doa dari anak kita. Ya. Kalau kita tidak pernah mendoakan anak kita, maka bisa jadi anak kita juga akan lost. Dia akan lahir dalam kondisi besar, dalam kondisi lemah segala-galanya. Maka ini yang mengkhawatirkan bagi kita, lemah waktu kecil sehingga butuh bantuan kita sebagai orang tua. Ketika kelak dewasanya dia juga lemah. Sementara kita sudah dalam kondisi lemah, maka dia tidak bisa membantu kita dalam hal apapun. Maka ini yang kemudian perlu kita khawatirkan. Nah, ini adalah jaminan Allah, ya, akan doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza, ya, sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dibantu terjemahkan, Bu? Nggih, Ustaz. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikan kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, sekalian, kalau kita memenggal ayat ini,
aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Sampai berhenti di sini, maka doa itu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata ayat ini tidak berhenti pada apabila ia berdoa, tidak berhenti di situ. Atau apabila ia berdoa kepadaku, ya. Tetapi masih ada lanjutannya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi ternyata untuk doa itu lebih efektif. Doa itu yang Allah akan kabulkan. Maka syarat diantaranya adalah memenuhi segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah apa itu? Perintah apapun. Perintah apapun. Ya. Kalau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya bentuk pengabdiannya, maka jaminan doa itu akan dikabulkan. Ini kemudian menjadi real, tentu saja begitu. Dan ternyata tidak sekedar juga, ya, hanya memenuhi segala perintah Allah, tapi hendaklah mereka berikan kepadaku agar mereka selalu berdoa dalam kebenaran, ya, berada dalam kebenaran. Jadi selain memenuhi segala perintah Allah, itu juga selalu berada dalam kebenaran. Kalau itu sudah kita lakukan, Bapak-Ibu sekalian, maka kita bisa kira-kira menuntut janji Allah ini, bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi kita ini sedang berikhtiar, Bapak Ibu. Kita ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh hati. Ya, kita lakukan itu semuanya dan kita selalu berusaha untuk berada pada jalan kebenaran, ya. Nah, kemudian tugas kita berikutnya adalah berdoa kepada Allah, ya. Kalau kemudian Allah itu belum mengabulkan doa, jangan-jangan kita ini belum sepenuhnya memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ada sebuah kesalahan yang kita lakukan. Ya, maka ada caranya bagaimana kemudian Allah mengabulkan doa dengan sebuah kesalahan yang mungkin kita lakukan tanpa sadar itu, atau kadang-kadang kita sadari itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saat memulai berdoa, Bapak sekalian, termasuk kita berdoa untuk anak-anak kita dan sempatkan untuk berdoa kepada anak-anak kita, ya. Itu walaupun anak kita ini sudah berkeluarga sendiri, ya, sempatkan untuk mendoakan mereka semua dan mulailah berdoa itu sebelum berdoa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, kemudian berikutnya adalah Quran surat Al-Mu'min, ya, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Silakan, Bu. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Nah, pada ayat ini, jadi kalau ada tafsir dari ayat ke ayat itu, Bapak sekalian, maka ini melengkapi ayat yang tadi, bahwa doa itu akan Allah kabulkan, ya. Itu ketika kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tetap berada pada jalur kebenaran. Pada ayat ini kemudian Allah lengkapkan, ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ternyata memang kita ini tidak boleh sombong. Sombong itu maknanya, Bapak sekalian, menolak kebenaran, ya, kalau definisi anunya. Tapi kalau kemudian kalau kita ini kan, ya, artinya tidak mau menerima nasihat dari orang, gitu ya. Merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah sempurna, sudah cukup, begitu ya. Kebaikan kita ini sudah sangat baik, sudah sangat istimewa, begitu ya. Nah, kalau kemudian hadir rasa sombong itu, maka bisa-bisa kemudian doa ini juga tertolak, gitu ya. Ya. Jadi itu. Maka kemudian
kita mencoba untuk menghindari penyombongan diri ini. Seolah-olah juga tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dengan otak dan pikiran kita ini kemudian bisa menyelesaikan seluruhnya. Jadi ada orang yang pintar sekali manajemen, Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai dia seolah-olah tidak butuh Allah. Di dalam film Titanic, ya, kita dulu pernah melihat dan ada sebuah pelajaran penting betapa seorang insinyur yang membuat itu kemudian jangankan ini Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan perahu besar ini. Karena saking canggihnya dengan sebuah riset, dengan sebuah hitungan yang sangat rigid, ya, tidak memungkinkan kapal yang besar itu, ombak sebesar apapun itu kemudian bisa menenggelamkannya. Tapi ternyata dia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui gunung es itu, ya, di sebuah perairan itu yang kemudian menabrak, baru dia sadar ternyata memang kekuasaan Allah itu jauh lebih luas. Sehebat apapun Bapak Ibu sekalian, ya, jangan lampiri, jangan ikuti doa yang kita panjatkan kepada Allah itu dengan kesombongan sekecil apapun, ya. Karena itu justru akan masuk neraka jahanam, ya, dalam keadaan hina dan dina. Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan ini sebagai simbol dari Allah, ya, bahwa masuk neraka jahanam itu adalah bagian dari doa yang tidak terkabul itu. Susah terus, solusi hidup itu tidak ada. Anaknya semakin membangkang dan lain sebagainya. Maka dengan merendahkan diri kepada Allah tanpa mengiringi dengan rasa sombong, betul-betul butuh kepada Allah, memungkinkan doa itu betul-betul akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, kemudian ini, ya, kriteria doa yang dikabulkan sebagai tambahan sebuah hadis saja. Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi. 3 doa yang pasti dikabulkan tanpa diragukan lagi. Tapi ingat syaratnya tadi, ya, taat dan patuh kepada Allah, ya, berada pada jalur kebenaran, tidak sombong, ya, ya. Kemudian doa itu ternyata syarat doa itu banyak ya sekalian, ya. Syaratnya untuk dikabulkan itu, lah kita sedang berikhtiar ke sana Bapak sekalian, ya. Tapi yakinlah Allah itu maha baik Bapak Ibu. Allah maha baik, Allah tahu ikhtiar kita apa yang kita lakukan. Selama kita berada jalur kebaikan, insya Allah Allah akan membantu dengan mengabulkan doa-doa kita. Allah maha baik. Yaitu apa 3 hal tersebut? Yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, safar, dan doa orang tua terhadap anaknya. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang dizalimi doanya ini dikabulkan. Ya, dia tidak bersalah, dia tidak berbuat dosa, tetapi dizalimi orang lain. Dia sudah menjalankan amanah dengan baik, ya. Dia dizalimi, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah. Kecuali dia telah menzalimi diri sendiri, ya. Menzalimi diri sendiri. Apakah ada? Ya, tentu saja ada. Orang yang misalnya di perusahaan lalu hak-haknya telah diberikan, tapi dia telah zalim terhadap waktunya, dia tidak menjalankan amanah, maka kemudian dia bisa jadi dipindah atau di PHK, ya. Maka apakah ini kemudian termasuk yang dizalimi yang kemudian doanya akan terkabul? Maka saya kemudian mencoba untuk beristihad, ya. Menurut pendapat saya, bahwa orang yang seperti itu adalah dia sedang menzalimi diri sendiri, ya. Bisa jadi doanya tidak terkabul begitu, ya. Ya. Jadi orang yang menzalimi itu maknanya adalah orang yang telah menjalankan amanah dengan baik, tugas-tugasnya dengan baik,
tetapi diperlakukan yang tidak baik, ya. Maka ini adalah doanya terkabul. Nah, kita perlu hati-hati ya sekalian. Kita punya pembantu di rumah, ya. Punya pembantu di rumah. Lalu pembantu ini sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sesuai dengan SOP yang ada. Tetapi kemudian kita memperlakukan yang misalnya kok kurang baik, maka jangan-jangan nanti tidak, ya, kurang baik hasilnya untuk kehidupan kita. Jadi tetap hati-hati ya. Nah, kemudian doa orang yang bepergian, safar Bapak sekalian. Makanya Bapak sekalian, kalau ada orang safar kemudian kelihatan haus, bolehlah kemudian kita berbagi ketika kita punya sesuatu. Kalau kita bersama anak kita bolehlah kemudian, dan sangat baik jika kita mengajari anak kita menunjukkan hal yang baik kepada anak kita untuk memberikan kepada orang lain yang sedang safar atau dalam perjalanan itu. Ya, itu doa-doanya dikabulkan, dan kita setelah memberi boleh saja kemudian minta doanya ya, gitu. Boleh saja Bapak sekalian. Yang ketiga adalah doa orang tua terhadap anaknya. Ya. Doa orang tua terhadap anaknya yang Allah akan mengabulkan, ini tentu saja tidak boleh disia-siakan. Tapi kalau boleh menyarankan dan usahakan jangan sampai doa kita terhadap anak kita adalah doa yang tidak baik. Karena saking jengkelnya kita terhadap anak kita, lalu justru keluar doa tidak baik kepada anak kita. Maka kalau demikian, sekalian, kalau Allah mengabulkan doa itu yang justru tidak baik kepada anak kita, bukankah kita akan menyesal pada akhirnya? Atau mungkin kita malah senang karena anak kita mungkin kondisinya sedang zalim kepada kita, ya. Maka ada baiknya doa kita ubah saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada anak kita. Kalau memang itu kemudian anak kita menjengkelkan atau durhaka kepada kita. Tapi kalau anak kita sudah menjalankan dengan baik, dia juga berbakti kepada kedua orang tuanya, oleh sebab tertentu yang menyebabkan kita ini mendoakan tidak baik. Kalau kita lakukan itu, jangan-jangan kita telah menzalimi anak kita sendiri. Maka usahakan itu tidak terjadi. Maka sebagai orang tua, mengingat bahwa Allah mengabulkan doa orang tua terhadap anak kita, maka doakan yang terbaik. Doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita semuanya, yaitu meminta kepada Allah supaya anaknya itu menjadi anak kita, menjadi anak yang solih-solihah. Ya. Nah, ini diantara penyebab doa terhadap anak tidak terkabul. Yang pertama, jika apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, anak, makanan yang haram yang kita masukkan ke perut mereka, dan termasuk mengenakan pakaian yang haram, maka ini akan menjadi penyebab dari doa itu tidak terkabul. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim itu bersabda, ada seorang yang menengadahkan tangannya ke langit dan dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, dengan begitu khusyuknya, dengan begitu sungguh-sungguhnya, sementara makanannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, hati-hati dengan rezeki yang kita berikan kepada anak kita. Hati-hati dengan rezeki yang kita berikan kepada istri kita. Hati-hati dengan rezeki yang kita makan sendiri, termasuk pakaian yang kita gunakan. Hindari hal yang haram, walaupun itu kecil, dan ambil yang halal, walaupun itu sangat kecil. Kenapa? Ketika kita mengambil yang haram, walaupun itu kecil, maka itu akan tumbuh menjadi daging yang akan menyebabkan doa-doa itu tertolak.
Ya, doa-doa itu tertolak. Walaupun itu kecil, namun itu halal, maka akan menjadikan lancarnya doa yang kita panjatkan dan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada seorang petani yang hidupnya itu biasa-biasa. Dia seorang kakek. Hidupnya hanya biasa-biasa saja. Seorang petani yang mungkin juga tidak punya sawah. Hanya mengerjakan sawah orang lain, kemudian mendapatkan upah dari situ. Dari upah ini kemudian dia gunakan untuk menyekolahkan anaknya sambil dia berdoa kepada Allah untuk kesuksesan dan kebaikan anaknya ini. Maka dengan orang yang di kampung ini, yang ia memastikan yang ia makan betul-betul halal, Bapak Ibu sekalian. Maka yang terjadi adalah anaknya ini kehidupannya lancar sekali. Bahkan dia menjadi seorang direktur perusahaan BUMN yang sangat terkenal. Nah kemudian setelah berkeluarga, ya, anak ini adalah sukses dia. Setelah berkeluarga, dia pun punya anak sekalian. Tetapi ternyata anaknya ini justru jauh kepada narkoba. Jatuh kepada perzinahan dan lain sebagainya yang menyebabkan pada akhirnya masuk penjara. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang salah? Apakah seorang anak yang pada akhirnya punya anak ini setelah dia berkeluarga, ataukah seorang kakek yang ia ini berada di kampung yang senantiasa mendoakan anaknya? Bapak Ibu, anak yang lahir dari rizki yang halal menyebabkan kesuksesan anaknya atas doa yang ia senantiasa munajatkan kepada Allah itu. Tapi ternyata bisa jadi anaknya ini pada akhirnya yang sudah sukses ini karena jabatannya juga mentereng, uangnya banyak, maka dia sudah mulai mengabaikan bagaimana pokoknya asal dia memberi makan masuk saja, akhirnya apa dampaknya? Maka dampaknya adalah jatuh kepada narkoba. Kalau mungkin ada yang menyalahkan, siapa yang bersalah? Apakah orang tua yang kemudian anaknya jatuh ke narkoba ini yang merupakan cucu dari orang yang berada di kampung ini, ataukah seorang kakek yang berada di kampung ini? Maka kalau boleh menyalahkan, bisa-bisa juga semuanya Bapak Ibu. Kesalahan kenapa kok seorang kakek masih disalahkan walaupun dia sudah memberikan itu yang terbaik? Karena bisa jadi Bapak Ibu, dia ini telah memberikan makanan yang halal kepada anak-anaknya sehingga anaknya menjadi sukses. Tapi ia tidak pernah mengajarkan bagaimana anaknya ini mencari rizki yang halal dan harusnya memberikan rizki yang halal kepada cucunya pula. Jadi ini juga kemudian menjadi hal yang penting. Nah oleh sebab itu, rizki yang masuk ke rumah kita, Bapak Ibu, pastikan hanya yang halal saja. Yang haram, walaupun kecil Bapak Ibu, walaupun hanya seberat biji zarah, mengingat bahwa itu akan tumbuh menjadi darah dan daging dari anak kita yang akan menyebabkan kebinasaan kepada semuanya. Ayo kita hindari semuanya berdasarkan hadis Rasulullah ini, supaya doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua Bapak sekalian, apa penyebab di antara doa terhadap anak kita ini tidak terkabul Bapak sekalian? Jangan-jangan kita ini gemar berbuat dosa dan maksiat Bapak. Ya. Nah, doa seorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini juga berbuat dosa itu menyebabkan doa kita ini tidak terkabul. Jadi bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi kita sendiri kadang-kadang yang membatasi, yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Kalau berdasarkan ayat Al-Quran tadi bahwa Allah ketika kita berdoa, selama kita taat dan patuh kepada Allah, tidak sombong ya, dan memenuhi syarat yang lain, pasti Allah mengabulkan doa kita. Namun ada penyebab doa itu tidak dikabulkan, bukan Allah,
tetapi oleh sebab karena kita sendiri, ya. Nah, kemudian yang ketiga, memutus tali silaturahim. Bapak Ibu, hadis yang sama, hadis riwayat yang tadi nomor 2 ini adalah doa seorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Maknanya memutus silaturahim itu dia sedang sedang memutus terkabulnya sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya Bapak sekalian, kita punya saudara, kemudian anak-anak kita ini disambungkan persaudaraan itu, ya. Kita punya saudara 5 misalnya, masing-masing punya anak. Cobalah kemudian jalin silaturahim bersama, dan sekarang ini cukup memudahkan dengan grup WA misalnya. Walaupun grup WA ini juga tidak bisa menyelesaikan hubungan silaturahim, tetapi untuk era sekarang cukup membantu. Silaturahim yang paling utama sesungguhnya di saat kemudian kita bisa berjumpa secara langsung, ya, datang ke rumahnya, saling hadir dan lain sebagainya. Maka itu akan memiliki nilai lebih dalam hubungan silaturahim, walaupun bisa terbantu dengan keberadaan WA yang sudah mungkin posisinya semakin jauh. Tetapi bersilaturahim secara langsung ini akan cukup membantu. Menghubungkan kembali antar keluarga melalui anak-anak kita ini sangat baik. Ini kira-kira yang secara tersirat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam Isra yang saya sebutkan tadi. Yaitu kenapa harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, supaya tersambung kembali persaudaraan itu, tersambung kembali silsilah keturunan kenabian itu. Ya, kalau tidak mungkin akan bisa dibilang terputus dari silsilah kenabian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak akan bisa terputus dari situ. Sementara Nabi Ibrahim ini adalah bapak para nabi, ya, maka dijalin kembali, seolah-olah sedang dijalin kembali di situ. Nah, maka jalin kemudian silaturahim kembali supaya kemudian doa itu akan terkabul. Yang keempat Bapak sekalian adalah kenapa tidak dikabulkan? Jangan-jangan kita ini tidak pernah bersyukur Bapak Ibu dengan Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad Bapak sekalian. Maka barang siapa bersyukur kepada Allah, maka bersyukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri, ya. Dan barang siapa kufur, maka sesungguhnya dia ini akan mendapatkan siksa yang pedih. Kira-kira demikian Bapak sekalian. Oleh sebab itu, mari kita jaga Bapak sekalian supaya doa-doa kita terhadap anak kita ini terkabul, ya. Dengan jalan apa? Tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah dengan menjaga ketaatan kita kepadanya, dengan selalu berada pada jalur kebenaran, dengan jalan tidak menyombongkan diri, tidak pernah putus asa. Ya. Yang kedua adalah tidak memakan dan tidak memberikan makan atau pakaian kepada keluarga kita itu dengan hal-hal yang haram. Ya. Walaupun kecil sedikit, ya, yang haram jangan diambil. Ya. Walaupun sedikit, tapi kalau itu halal ambil. Ya. Karena itu akan melancarkan doa-doa. Yang kedua adalah hindari perbuatan dosa dan maksiat, ya. Kemudian jalin kembali silaturahim dan kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga apa? Doa-doa kita kepada Allah akan betul-betul dikabulkan sebagaimana janji Allah kepada kita, ya. Dengan dikabulkannya doa kita terhadap anak kita, Bapak sekalian, anak kita hidupnya akan sukses, akan lancar dan lain sebagainya. Usahakan tidak ada ganjalan hati terhadap saat kita mendoakan anak kita, ya. Ikhlaskan, ya, doa-doa terbaik untuk anak kita. Maka amati setelah itu bagaimana jalan hidup anak kita akan begitu lancarnya. Kalau kehidupan anak kita lancar dan sukses, bukankah itu juga akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita orang tua,
Bahkan lebih-lebih anak-anak kita inilah yang kemudian bisa menjadi harapan kita semua di saat kita sudah sepuh, tidak mampu berbuat apa-apa, dan bahkan di saat kita telah wafat. Itu yang kita perlukan dari anak-anak kita, maka berdoalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dimulai dari istighfar. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.